Halo sahabat inspiratifku yang berbahagia, berjumpa kembali bersama saya Saddam Hussein, di Cerma Channel yang keren beken ini. Di kesempatan kali ini, saya akan mengkisahkan tentang kembang desa yang laris manis. Bagaimana perjalanan kisahnya? Ayo kita simak bersama-sama berikut ini. Di sebuah desa kecil yang asri dan dikelilingi oleh sawah hijau nan luas, hiduplah seorang gadis bernama Yuli. Di usianya yang menginjak 25 tahun, Yuli menjadi simbol kecantikan desa itu. Kulitnya kuning langsat, wajahnya halus tanpa celah, senyumnya manis seperti embun pagi yang membasahi dedaunan. Rambutnya hitam panjang berkilauan, mengalun lembut seperti sutra. Setiap kali ia melangkah, perhatian orang-orang tertuju padanya. Bahkan suara tertawanya yang lembut sering menjadi musik yang menggetarkan hati para pemuda. Yuli tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah sederhana namun rapi, di pinggir desa. Ayahnya seorang petani, sementara ibunya seorang ibu rumah tangga yang dikenal ramah dan murah senyum. Keluarga Yuli hidup sederhana, namun Yuli tumbuh menjadi gadis yang mandiri dan sederhana, sifat yang justru semakin menambah daya tariknya. Kabar tentang kecantikannya telah tersebar bukan hanya di desanya, tetapi juga ke desa-desa sekitarnya. Para pemuda dari berbagai latar belakang, mulai dari anak-anak muda biasa hingga anak pejabat, berlomba-lomba mendekatinya. Ada yang mencoba menarik perhatian dengan penampilan mewah, ada yang rajin membantu keluarganya di sawah, bahkan ada yang berusaha memikatnya dengan puisi dan lagu. Namun, usaha mereka seringkali tidak menghasilkan apa-apa. Yuli dikenal sebagai gadis yang anggun dan sulit didekati. Meskipun ia ramah kepada semua orang, ia tidak memberikan tanda-tanda khusus kepada siapapun. Hal ini justru membuat para pemuda semakin bersemangat dan bersaing. Di antara para pemuda itu, terdapat sosok Eko, anak ketua RT yang sederhana tapi terkenal rajin dan baik hati. Eko sudah lama menyukai Yuli sejak kecil, namun ia selalu ragu untuk mengungkapkan perasaannya. Ada juga Arman, anak seorang pengusaha kaya yang suka menunjukkan kekayaannya untuk menarik perhatian Yuli. Ia sering mengendarai motor sportnya melewati rumah Yuli, berharap gadis itu meliriknya. Tak ketinggalan Bayu, anak lurah desa sebelah, yang dikenal santun namun punya tekad kuat untuk memenangkan hati Yuli. Sayangnya, persaingan ini tidak selalu berjalan damai. Suatu ketika, Arman dan Bayu terlibat perdebatan sengit di lapangan desa karena keduanya berusaha menunjukkan siapa yang lebih pantas untuk Yuli. Pertikaian kecil ini mulai memicu konflik yang lebih besar. Para pemuda di desa itu mulai terpecah menjadi kelompok-kelompok yang mendukung masing-masing calon. Bahkan di warung kopi, topik utama pembicaraan adalah siapa yang akan berhasil merebut hati Yuli. Sementara itu, Yuli hanya bisa tersenyum mendengar berbagai cerita yang beredar. Ia tidak pernah berniat menjadi penyebab keributan. Dalam hatinya, ia percaya bahwa cinta sejati tidak akan datang dari persaingan atau kekerasan, tetapi dari kejujuran dan ketulusan hati. Namun, konflik yang terjadi di desanya mulai membuat Yuli resah. Ia merasa bersalah karena tanpa disengaja, kehadirannya telah menciptakan perpecahan di antara para pemuda. Yuli mulai bertanya-tanya, apakah suatu saat akan ada sosok yang benar-benar tulus mencintainya, bukan sekadar untuk bersaing atau membuktikan sesuatu? Semakin hari, persaingan di antara para pemuda kian memanas. Beberapa pemuda mulai menggunakan cara-cara licik untuk menjatuhkan lawan. Arman, dengan kekayaannya, berusaha menyuap teman-teman Bayu agar mereka menjauh dari Yuli. Sementara itu,
Bayu memanfaatkan pengaruh ayahnya sebagai lurah untuk menciptakan kesan bahwa ia adalah pilihan yang paling layak untuk Yuli. Di sisi lain, Eko tetap menjadi dirinya sendiri. Ia tidak ikut campur dalam perseteruan tersebut, tetapi diam-diam hatinya terluka melihat bagaimana Yuli menjadi bahan rebutan. Baginya, Yuli bukanlah trofi yang bisa dimenangkan melalui persaingan, tetapi seorang gadis yang pantas diperlakukan dengan hormat. Namun, Eko hanya bisa menyimpan perasaannya karena ia merasa tak sebanding dengan Arman dan Bayu. Hari pasar yang tak terlupakan. Pada suatu pagi yang cerah, Yuli memutuskan pergi ke pasar untuk membantu ibunya membeli keperluan dapur. Dengan kebaya sederhana dan keranjang di tangan, ia berjalan di sepanjang jalan desa, menyapa setiap orang yang ia temui. Keberadaannya segera menarik perhatian banyak orang, termasuk para pemuda yang sedang nongkrong di warung dekat pasar. Arman, yang kebetulan lewat dengan mobilnya, segera turun dan menawarkan tumpangan. "Yuli, ayo kubantu. Tak perlu capek berjalan." Namun, Yuli dengan sopan menolak. "Terima kasih, Mas Arman, tapi saya suka berjalan. Udara pagi ini segar sekali." Bayu, yang juga berada di pasar, tak mau kalah. Ia mendekat dengan senyum penuh percaya diri. "Yuli, kalau ada yang perlu dibawakan, bilang saja. Saya senang membantu." Yuli tersenyum tipis. "Terima kasih, Mas Bayu. Saya sudah biasa sendiri." Kejadian ini membuat suasana di pasar memanas. Arman dan Bayu saling melempar pandangan tajam. Namun, di tengah keramaian itu, Eko muncul tanpa banyak bicara. Ia hanya berdiri di sudut pasar, memperhatikan dari jauh. Ia ingin mendekati Yuli, tetapi rasa rendah dirinya menahannya. Pertemuan di tepi sungai. Sore harinya, setelah selesai membantu ibunya, Yuli berjalan ke tepi sungai desa untuk mencari ketenangan. Di tempat itu, ia sering menghabiskan waktu sendirian, menikmati suara gemericik air dan desiran angin. Namun, kali ini ia bertemu Eko, yang sedang memancing. "Mas Eko, memancingnya?" sapa Yuli sambil tersenyum. Eko terkejut, tetapi ia segera tersenyum canggung. "Iya, Neng Yuli. Lagi cari ikan buat lauk di rumah." Yuli duduk di dekatnya, menjaga jarak sopan. Mereka mulai mengobrol ringan. Berbeda dari Arman dan Bayu yang selalu berusaha menunjukkan kelebihan mereka, Eko berbicara dengan santai, tanpa pretensi. Ia menceritakan tentang sawah yang ia garap bersama ayahnya, tentang ikan-ikan kecil yang sering ia lepaskan kembali ke sungai, dan tentang keinginannya untuk suatu hari membuka usaha kecil-kecilan. Yuli merasa nyaman. Ada kehangatan dalam cara Eko berbicara, kejujuran yang jarang ia temukan pada pemuda lain. Saat itu, ia mulai menyadari bahwa perhatian yang ia butuhkan bukanlah perhatian yang berlebihan, melainkan perhatian yang tulus seperti yang ditunjukkan Eko. Namun, kebersamaan mereka tak berlangsung lama. Salah satu teman Arman yang kebetulan lewat melihat mereka bersama. Kabar itu segera tersebar ke seluruh desa. Malam harinya, Arman dan Bayu mendatangi rumah Yuli untuk menanyakan kedekatannya dengan Eko. "Yuli, kamu serius dekat dengan Eko? Dia cuma anak ketua RT, nggak pantas buat kamu," ujar Arman dengan nada tinggi. Bayu menimpali, "Benar, Yuli. Kalau kamu memilih dia, kamu merendahkan dirimu sendiri. Lihatlah aku bisa memberimu kehidupan yang lebih baik." Yuli hanya diam, merasa kecewa dengan sikap mereka yang meremehkan Eko. "Maaf, Mas Arman,
Mas Bayu. Saya tidak suka didesak seperti ini. Pilihan hati saya bukan urusan orang lain. Jawaban Yuli membuat Arman dan Bayu semakin emosi. Perselisihan pun kembali pecah, dan kali ini melibatkan kelompok pendukung masing-masing. Situasi di desa menjadi semakin keruh. Keputusan besar. Melihat pertikaian yang terus berlanjut, Yuli merasa harus mengambil keputusan besar. Ia tidak ingin menjadi penyebab keretakan di antara para pemuda desa. Suatu malam, ia duduk bersama kedua orang tuanya, mencurahkan isi hatinya. Ayah, Ibu, saya bingung. Saya tidak ingin melihat desa kita seperti ini. Tapi, saya juga tidak ingin hidup saya ditentukan oleh orang lain. Ayahnya, seorang lelaki bijak, menatap Yuli dengan lembut. Nak, pilihan ada di tanganmu. Ingatlah, cinta sejati adalah yang membuatmu merasa dihormati dan dihargai, bukan yang datang dengan paksaan. Yuli mengangguk pelan. Malam itu, ia memutuskan untuk mengikuti kata hatinya, meskipun ia tahu keputusannya mungkin tidak akan disukai oleh semua orang. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Keesokan harinya, Yuli membuat keputusan yang telah ia pikirkan semalaman. Ia tidak ingin hidupnya terus menjadi ajang persaingan yang merusak kedamaian desanya. Dengan keberanian yang tumbuh dalam hatinya, ia memutuskan untuk berbicara langsung kepada Arman, Bayu, dan Eko. Pertemuan di balai desa. Yuli meminta bantuan kepala desa untuk mengatur pertemuan di balai desa, tempat netral yang memungkinkan semua pihak hadir tanpa tekanan. Ia mengundang Arman, Bayu, Eko, dan beberapa tokoh masyarakat agar percakapan berlangsung dengan damai. Ketika mereka semua berkumpul, Yuli berdiri di depan dengan anggun. Wajahnya tetap tenang meski hatinya berdegup kencang. Terima kasih sudah datang. Ia memulai, suaranya terdengar jelas. Hari ini, saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Para pemuda menatap Yuli dengan harapan. Namun, suasana terasa tegang, terutama antara Arman dan Bayu, yang saling melempar pandang penuh persaingan. Yuli melanjutkan, saya tahu, selama ini saya telah menjadi alasan kalian berselisih. Saya minta maaf jika kehadiran saya menimbulkan masalah di desa kita. Tapi, saya tidak ingin menjadi penyebab perpecahan lagi. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, saya telah membuat pilihan. Dan pilihan saya bukan berdasarkan harta, jabatan, atau apapun selain hati saya sendiri. Arman dan Bayu tampak menahan napas, sementara Eko hanya menunduk, seolah tak berani berharap. Pengakuan Yuli. Yuli menatap mereka dengan lembut. Mas Arman, Mas Bayu, saya sangat menghargai usaha kalian untuk mendekati saya. Tapi, hati saya tidak ada pada kalian. Wajah Arman memerah, sementara Bayu terlihat terkejut. Suasana menjadi hening, dan Yuli beralih menatap Eko yang masih menunduk. Mas Eko, suaranya melembut, saya merasa nyaman setiap kali bersama Mas. Cara Mas berbicara, kejujuran Mas, dan kesederhanaan Mas membuat saya yakin bahwa Mas adalah orang yang selama ini saya cari. Eko mendongak, matanya membulat penuh kejutan. Neng Yuli benarkah? Tanyanya dengan suara bergetar. Yuli mengangguk. Iya, Mas. Saya tidak peduli dengan status atau kekayaan. Yang saya butuhkan adalah seseorang yang tulus dan bisa membuat saya merasa dihargai. Dan itu ada pada Mas Eko. Reaksi para pemuda. Arman berdiri dengan ekspresi marah. Yuli, kamu memilih dia?
Dia tidak punya apa-apa dibandingkan kami. Bayu mencoba menenangkan dirinya, meski nada suaranya tetap tajam. Yuli, ini keputusanmu? Kamu tahu kamu bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan salah satu dari kami. Yuli menatap mereka dengan tegas. Hidup saya bukan tentang siapa yang punya lebih banyak atau siapa yang lebih berkuasa. Hidup saya adalah tentang kebahagiaan. Saya mohon kalian terima keputusan saya dan berhenti berselisih. Kepala desa, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Arman, Bayu, cukup. Keputusan Yuli harus dihormati. Ini bukan tentang kalian, ini tentang pilihan hidupnya. Mendengar itu, Arman menggerutu dan pergi meninggalkan balai desa. Bayu mengikuti tak lama kemudian, meskipun ia tetap menjaga sopan santunnya dengan pamit terlebih dahulu. Awal baru untuk Yuli dan Eko. Setelah semua orang pergi, Eko mendekati Yuli. Neng Yuli, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya ini cuma orang biasa. Apa Neng benar-benar yakin? Yuli tersenyum lembut. Mas Eko, kesederhanaan bukan kekurangan. Justru karena Mas adalah orang yang apa adanya, saya merasa tenang. Kita bisa membangun masa depan bersama, asal ada niat dan usaha. Hari itu menjadi awal yang baru bagi Yuli dan Eko. Kabar tentang keputusan Yuli segera menyebar ke seluruh desa. Beberapa orang merasa kecewa, terutama pendukung Arman dan Bayu. Tetapi sebagian besar masyarakat justru merasa lega. Konflik di antara para pemuda mereda, dan kehidupan desa perlahan kembali normal. Yuli dan Eko mulai sering terlihat bersama, berjalan di pematang sawah atau berbincang di tepi sungai. Mereka merencanakan masa depan dengan sederhana tetapi penuh harapan. Meski perjalanan mereka belum selesai, mereka tahu bahwa cinta yang tulus adalah bekal terbaik untuk menghadapi apapun yang akan datang. Tapi kenapa ayo sahabat inspiratifku, kita simak kembali kisahnya berikut ini. Hubungan Yuli dan Eko yang semakin dekat membawa kebahagiaan bagi mereka berdua, tetapi tidak semua orang merestui. Arman dan Bayu masih merasa tersingkir, terutama Arman, yang terus berusaha mencari cara untuk memisahkan mereka. Ia merasa gengsinya sebagai anak orang kaya tercoreng setelah ditolak oleh Yuli. Fitnah yang menyebar. Arman memanfaatkan pengaruh dan uangnya untuk menyebarkan fitnah di desa. Ia menyebarkan kabar bahwa Eko mendekati Yuli hanya untuk memanfaatkan kekayaan keluarganya, meskipun kenyataannya keluarga Yuli hidup sederhana. Kabar itu cepat menyebar, membuat beberapa warga mulai memandang sinis pada Eko. Bahkan beberapa tetangga Yuli mulai mempertanyakan keputusannya. Yuli, kamu yakin dengan pilihanmu? Eko kan cuma petani biasa. Kalau dia benar-benar tulus, kenapa banyak kabar buruk tentang dia sekarang? Tanya seorang tetangga. Yuli mendengar semua itu dengan hati yang tenang. Ia percaya pada Eko dan tahu bahwa semua itu hanya fitnah. Namun, ia tetap merasa cemas karena khawatir gosip ini akan mempengaruhi keluarganya. Konfrontasi di sawah. Suatu hari, Eko sedang bekerja di sawah ketika Arman datang bersama dua temannya. Dengan wajah penuh emosi, Arman mendekati Eko dan mulai mengintimidasinya. Eko, kamu pikir kamu pantas bersama Yuli? Kamu itu cuma orang biasa, nggak punya apa-apa, ujar Arman dengan nada mengejek. Eko tetap tenang, meskipun hatinya sakit. Mas Arman, cinta itu bukan soal harta. Saya hanya ingin membahagiakan Yuli dengan cara saya sendiri. Arman tertawa sinis. Membahagiakan? Dengan apa?
dengan lumpur di sawah ini. Pertengkaran itu hampir berubah menjadi perkelahian, tetapi Eko memilih untuk pergi. Ia tidak ingin memperburuk keadaan, apalagi melibatkan Yuli dalam masalah ini. Kesabaran Yuli yang diuji. Malam harinya, Eko datang ke rumah Yuli untuk menjelaskan semuanya. Ia tidak ingin Yuli mendengar cerita yang salah dari orang lain. "Neng Yuli, saya minta maaf kalau masalah ini membuat Neng sedih. Tapi saya ingin Neng tahu, saya tidak akan menyerah pada hubungan kita." Yuli tersenyum, menenangkan hati Eko. "Mas Eko, saya tahu siapa Mas sebenarnya. Saya tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Yang penting, kita tetap saling percaya." Namun, cobaan tidak berhenti di situ. Bayu, yang sebelumnya tampak menerima keputusan Yuli, mendatangi ayah Yuli untuk mencoba merayu mereka. "Pak, saya tahu Yuli sudah memilih. Tapi, saya yakin keluarga kami bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Yuli. Tolong pertimbangkan lagi." Ayah Yuli dengan tenang menjawab, "Bayu, kami menghormati niat baikmu. Tapi, Yuli sudah memilih, dan kami mendukung apapun keputusannya." Langkah besar Eko. Eko menyadari bahwa ia harus membuktikan keseriusannya, bukan hanya kepada Yuli, tetapi juga kepada keluarganya dan masyarakat desa. Dengan tekad yang kuat, ia mulai bekerja lebih keras di sawah dan mencari peluang untuk meningkatkan penghasilannya. Ia bahkan mulai belajar tentang pertanian modern dari kelompok tani di desa tetangga. Setelah beberapa bulan, hasil panen Eko meningkat pesat. Ia juga mulai menjual hasil tani langsung ke pasar kota, sehingga pendapatannya bertambah. Kegigihan dan kerja kerasnya perlahan mengubah pandangan warga desa terhadapnya. Lamaran yang ditunggu-tunggu. Setelah merasa cukup mapan, Eko mengumpulkan keberanian untuk melamar Yuli. Ia datang bersama keluarganya ke rumah Yuli dengan membawa seserahan sederhana. "Pak, Bu, saya datang hari ini untuk melamar Yuli. Saya tahu saya tidak sempurna, tapi saya berjanji akan menjaga dan membahagiakan Yuli dengan segenap kemampuan saya." Yuli, yang duduk di samping orang tuanya, tersenyum haru. Ia tahu, inilah momen yang ia tunggu-tunggu. Ayah dan ibu Yuli menerima lamaran itu dengan penuh keikhlasan. "Eko, kami percaya padamu. Kami tahu kamu adalah orang yang tepat untuk Yuli." Hari bahagia di desa. Kabar lamaran Eko dan Yuli segera menyebar ke seluruh desa. Banyak yang merasa senang, tetapi ada pula yang masih merasa iri, terutama Arman dan Bayu. Namun, mereka tidak lagi berani mengganggu setelah melihat betapa teguhnya cinta Yuli dan Eko. Pernikahan mereka dilaksanakan sederhana namun penuh kebahagiaan. Seluruh warga desa diundang, dan mereka datang membawa doa dan harapan terbaik. Eko dan Yuli memulai kehidupan baru mereka dengan penuh harapan, membuktikan bahwa cinta yang tulus selalu mampu melewati segala rintangan. Ayo sahabat inspiratifku, kita simak kembali kelanjutan kisahnya berikut ini. Setelah pernikahan yang sederhana namun meriah, Yuli dan Eko memulai kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Eko tetap menjalani profesinya sebagai petani, sementara Yuli, yang memiliki keterampilan merajut dan membuat kerajinan tangan, mulai membuka usaha kecil di rumah mereka. Meskipun hidup sederhana, cinta dan kerja sama mereka membuat segalanya terasa lebih mudah. Mereka saling mendukung dan berusaha keras untuk membangun masa depan yang lebih baik. Namun, kehidupan tak selalu berjalan mulus, dan ujian baru pun mulai datang. Cobaan di awal pernikahan.
Hujan deras yang melanda desa selama berminggu-minggu mengakibatkan sawah Eko terendam banjir. Sebagian besar tanamannya gagal panen, membuat penghasilannya berkurang drastis. Eko merasa sedih dan khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Melihat suaminya terpuruk, Yuli tidak tinggal diam. "Mas, kita hadapi ini bersama. Jangan menyerah, ya?" ujar Yuli sambil menggenggam tangan Eko dengan erat. Yuli mulai berinisiatif menjual kerajinan tangannya ke pasar kota. Ia juga memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produknya. Dalam waktu singkat, usahanya mulai dikenal luas. Banyak orang memesan rajutan buatan Yuli, dari tas kecil hingga taplak meja. "Saya cuma bantu sebisanya, Mas," kata Yuli ketika hasil penjualan kerajinannya mulai membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Eko merasa terharu melihat keteguhan istrinya. "Neng Yuli, kamu memang anugerah terbesar dalam hidup saya," ucap Eko sambil tersenyum penuh rasa syukur. Dukungan dari warga desa. Di tengah kesulitan mereka, banyak warga desa yang tergerak membantu. Kelompok tani yang dulu menjadi tempat Eko belajar mulai memberikan pinjaman bibit dan pupuk, agar Eko bisa memulai kembali tanamannya setelah banjir surut. Tetangga Yuli pun sering datang untuk membeli kerajinan tangan atau sekadar memberikan semangat. "Yuli, kamu dan Eko pasangan yang luar biasa. Kalian pantas mendapatkan kebahagiaan," ujar salah satu tetangga. Arman dan Bayu yang mulai berubah. Melihat kegigihan Eko dan Yuli, Arman dan Bayu perlahan mulai mengubah pandangan mereka. Arman, yang sebelumnya penuh ambisi, mulai sadar bahwa harta tidak selalu menjadi penentu kebahagiaan. Ia bahkan mendatangi Eko untuk meminta maaf atas tindakannya di masa lalu. "Maafkan saya, Eko. Dulu saya terlalu sombong. Saya salut dengan kerja kerasmu dan Yuli," ujar Arman. Eko menerima permintaan maaf itu dengan tulus. "Mas Arman, hidup ini terlalu singkat untuk bermusuhan. Saya sudah memaafkan sejak lama." Bayu, yang selama ini lebih pendiam, juga mulai berbaikan dengan Yuli. Ia menyadari bahwa cinta tidak bisa dipaksakan, dan ia merasa lega melihat Yuli bahagia bersama Eko. Kesuksesan yang mulai terlihat. Berkat kerja keras dan kebersamaan mereka, perlahan-lahan kehidupan Eko dan Yuli mulai membaik. Eko berhasil memulihkan sawahnya, bahkan memperluasnya dengan bantuan kelompok tani. Sementara itu, usaha kerajinan tangan Yuli semakin berkembang, hingga ia mulai mempekerjakan beberapa ibu rumah tangga di desa untuk membantu produksi. Pasangan ini tidak hanya menginspirasi satu sama lain, tetapi juga seluruh warga desa. Mereka menjadi contoh bahwa cinta, kerja keras, dan ketulusan bisa mengatasi segala rintangan. Kebahagiaan yang utuh. Beberapa tahun kemudian, kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan kehadiran seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Bayu Sakti. Nama itu diambil dari kata Bayu, yang berarti angin, sebagai simbol kekuatan yang tenang dan tak terlihat. "Eko, lihat dia. Bayi kecil kita adalah bukti perjuangan cinta kita," ujar Yuli sambil memandangi bayi mereka yang sedang tertidur. Eko mengangguk, matanya penuh haru. "Terima kasih, Yuli, sudah percaya dan menemani saya selama ini. Saya berjanji akan selalu melindungi kalian." Penutup. Eko dan Yuli terus menjalani hidup mereka dengan penuh syukur dan semangat. Meskipun awalnya penuh tantangan, cinta dan kebersamaan mereka membuktikan bahwa kehidupan yang sederhana bisa menjadi luar biasa indah ketika dijalani dengan hati yang tulus. Warga desa pun belajar dari kisah mereka,
bahwa cinta sejati tidak diukur dari materi, melainkan dari kesetiaan dan kerja keras untuk saling membahagiakan. Demikian sahabat inspiratifku, kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat dan dapat mengambil hikmah pelajaran di dalamnya, serta menginspiratif kehidupan kita untuk lebih baik dan berkualitas lagi. Atas segala perhatian dan dukungannya, saya ucapkan terima kasih. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di channel yang keren beken inspiratif ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.